Selamat siang anak-anak semua, sudah siap ya anak semuanya? Karena hari ini Lausa mau ajak kita semua menyanyikan 3 lagu. Semua lagu ini adalah lagu-lagu yang indah yang akan kita pakai untuk memuji Tuhan. Mari kita coba latih lagu yang pertama, Puji Nama Tuhan. Baik sekali, lagu kedua yang akan kita latih, anak-anak pasti sudah sering dengar. Kita akan sama-sama menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita coba nyanyi lagu ini, bait yang pertama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ini lagu yang sederhana tapi lagu yang sangat indah. Anak-anak nanti waktu menyanyikannya mari kita akan nyanyi dengan sukacita ya. Baik, kita akan latih lagi satu lagu terakhir yaitu lagu Ku Bersandar Pada Yang Kekal. Sebelumnya kita akan dengar dulu piano memainkan melodinya sekali. Lalu kita akan lanjut mencoba menyanyikan bait yang pertama. Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang pertama. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Baik anak-anak, kita akan mulai PA anak kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita akan masuk dalam saat teduh. Anak-anak, mari kita bersama-sama memakai suara kita untuk memuji Tuhan dengan lagu yang pertama. Kita nyanyikan lagu ini 2 baitnya. Puji Nama Tuhan. Marilah semua makhluknya puji nama Tuhan, Allah Raja yang mulia. Puji nama Tuhan, puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Nama Yesus menenangkan segala ketakutan. Terdengar Yesus memanggil mereka yang berdosa. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pujian yang indah yang boleh kami pakai untuk muji Tuhan. Kami bersyukur untuk suara yang Kau beri sehingga kami boleh menyanyi untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk telinga yang boleh kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk mata yang boleh kami pakai untuk melihat keindahan yang sudah Tuhan berikan. Dan kami juga mau bersyukur untuk PA Anak hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin PA Anak kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, lagu kedua yang akan kita nyanyikan ini pasti anak-anak sudah sering dengar di sekolah minggu. Tapi apa anak-anak tahu? Lagu ini diambil dari satu bagian di Alkitab. Bagian apa ya? Ya, lagu ini diambil dari satu bagian dari Injil Matius yang akan kita bahas hari ini. Di dalam Injil Matius dicatat, burung pipit tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai makanannya. Tapi Tuhan pelihara sehingga mereka bisa hidup. Bunga bakung yang ada di taman, mereka tidak pernah memintal, tidak pernah menjahit pakaiannya sendiri. Tapi baju yang mereka pakai lebih indah dari baju Salomo. Nah, baik burung pipit, bunga bakung, semua Tuhan pelihara. Apalagi kita semua manusia. Tuhan pasti kasihi. Karena itu jangan khawatir. Mari kita menyanyikan lagu ini, kita nyanyikan pujian ini kedua baitnya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama menikmati pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jack. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita sekali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita bicara satu tema yang begitu penting, yaitu kekristenan dan kekhawatiran. Nah, ini banyak hal yang kadang membuat kita khawatir. Tapi firman Tuhan bicara satu prinsip mengenai bagaimana kita menghadapi kekhawatiran, apa yang kita harus renungkan. Sehingga adik-adik sekalian, nanti pada waktu kita melihat ciptaan Tuhan, kita akan mengingat satu bagian firman ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah yang begitu besar yang Tuhan beri kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami untuk kami boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengarlah doa kami, berkati waktu kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, apa sih khawatir? Kekhawatiran itu adalah sesuatu perasaan kita yang mungkin takut, ada keraguan di dalam menghadapi sesuatu. Bisa ujian, bisa mungkin ketika bertemu dengan orang lain, kita khawatir dia berpikir apa, kita khawatir banyak hal, kita mungkin juga khawatir setelah SD selesai mau masuk ke mana, kita banyak kekhawatiran. Hari ini makan apa, besok bagaimana, banyak sekali kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Pak Jack akan ajak kita membuka Alkitab dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Pak Jack akan bacakan bagian ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit
yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik-adik sekalian, Matius waktu menuliskan Injil ini dia melihat bagaimana orang-orang percaya itu mengalami banyak sekali kesusahan dan pergumulan. Injil Matius sendiri ditulis kira-kira sebelum tahun 70, mungkin tahun 60-an Injil Matius ditulis. Dan waktu itu bagaimanakah keadaan orang Israel? Kita pernah merenungkan bagaimana orang Israel Kristen yang hari itu ada di Yerusalem atau di wilayah Israel. Pada waktu itu orang-orang Israel banyak sekali kesusahan. Tentara Romawi datang berderap-derap, jerap datang. Dan kemudian mereka membawa senjata-senjata. Mereka bilang, serahkan uangmu. Kamu tidak boleh melakukan ini dan itu. Banyak sekali penderitaan. Bahkan adik-adik sekalian, orang-orang Kristen tidak sedikit yang ditangkap. Mereka dikumpulkan, mereka ditangkap, mereka dianiaya, mereka mungkin nangis, orang tuaku ditangkap. Atau mereka juga khawatir, aduh kalau kita ditangkap, kita besok mau makan apa? Kita harus lakukan apa? Banyak sekali kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada waktu mula-mula. Adik-adik, untuk kita tahu situasi dan kondisi yang terjadi di dalam pendengar mula-mula daripada Injil Matius, ini seperti peperangan yang saat ini sedang terjadi. Ada saat ini perang Israel Palestina, kita lihat bagaimana Israel juga membombardir daripada pengungsi, daerah-daerah pengungsi. Memang mereka mau mencoba untuk mematikan Hamas. Tetapi kita lihat dampak daripada peperangan itu selalu mengorbankan anak-anak kecil. Adik-adik coba lihat, waktu bom jatuh, anak-anak yang tadinya lagi main, kita main sepeda, main apapun ya. Tiba-tiba bom jatuh, dar. Setelah bom jatuh meledak, rumahnya hancur. Teman ada yang meninggal. Lalu tempat bermainnya porak-poranda. Sekarang mau makan, tidak ada tempat untuk beli makanan. Mau masak, rumah sudah hancur. Kemana mereka harus makan dan kemana mereka harus minum. Yang terjadi, kita bisa lihat dampak daripada peperangan. Banyak sekali anak-anak yang mati. Mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka tidak bisa lakukan apapun. Sehingga akhirnya apa adik-adik sekalian? Mereka akan masuk di dalam keadaan yang sangat khawatir. Oh, bagaimana kami makan, bagaimana kami minum. Ini adalah satu kondisi yang terjadi bagi jemaat Tuhan pada waktu mula-mula. Mereka mengalami banyak sekali kesusahan. Dan mereka melihat tangan-tangan para penjajah itu ada menekan mereka. Sekarang, di dalam keadaan seperti ini, wajarkah kalau kita khawatir? Rasanya sangat wajar sekali. Tapi adik-adik, Alkitab bilang, Kristus bilang, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu yang hendak kamu pakai. Loh, bukannya kita harus khawatir. Tetapi kenapa ya Tuhan Yesus bilang jangan khawatir? Jawabannya begini adik-adik.
Sekali lagi ya, untuk mengerti bagian ini, kita perlu tahu kenapa Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-33. Pak Jack akan bacakan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud mencari dahulu kerajaan Allah dan semua ditambahkan? Bagian ini banyak sekali yang tafsirkan secara menyimpang. Dibilangnya begini, oh kamu mau rumah, kamu mau mobil, kamu mau kaya, kamu mau hidupmu bahagia, kamu mau hidup sejahtera. Oh kalau begitu kamu harus rajin dulu ke gereja, rajin kasih persembahan, kasih perpuluhan. Nanti kalau kamu sudah lakukan itu, nanti Tuhan akan kasih engkau berkat berlimpah-limpah. Adik-adik hati-hati, meskipun kalimat ini terlihat benar, tetapi ini baru separuh kebenaran. Kenapa? Karena tidak dijelaskan mengenai arti mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah itu bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya memberikan persembahan perpuluhan, bukan hanya itu. Tetapi adik-adik sekalian, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Jawabannya adalah kita harus mencari tahu apa yang menjadi inti dari kerajaan Allah dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Ingat, kita sudah merenungkan mengenai khotbah di bukit. Ada hidup miskin di hadapan Tuhan, ada berduka cita oleh karena dosa-dosa kita, ada berbahagia orang yang lemah lembut, mencari kebenaran, haus lapar akan kebenaran, dan seterusnya. Dan itu adalah inti, sehingga adik-adik sekalian, kita harus tahu orang yang mencari daripada kerajaan Allah, dia sedang mencari kehendak Tuhan yang harus dikerjakan. Untuk membuat kita mengerti bagian ini, adik-adik sekalian, Pak Jack akan ceritakan satu orang punya perjalanan pelayanan. Yaitu adalah seorang yang awalnya adalah orang yang jahat, orang yang bengis, orang yang kejam. Tapi bertobat. Namanya siapa? Namanya Paulus. Paulus pada waktu mulai pelayanan, dia tidak diterima orang. Orang curiga, ini siapa ini? Oh ini kan Paulus. Paulus ini siapa? Dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Kita jangan percaya dia. Nah, ini banyak yang terjadi adik-adik. Hari itu waktu Paulus bertobat, tidak ada yang mau teman sama Paulus. Karena apa? Karena mereka curiga. Tapi singkat cerita, kita melihat di dalam Alkitab, akhirnya Paulus dilihat oleh seorang yang namanya Barnabas. Barnabas lihat, memang mencurigakan ini Paulus. Tetapi waktu dia ngomong, dia sedang memberitakan firman Tuhan dengan tidak takut. Dia menjelaskan tentang siapakah Kristus dengan berani. Dia kan dulu adalah orang yang menentang Kristus. Sekarang kenapa orang yang menentang Kristus sekarang justru memberitakan tentang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mulai dari hari itu Barnabas lihat dan dia ajak Paulus bertemu dengan rasul yang lain. Dan kemudian akhirnya Paulus diterima. Setelah dia diterima, dia masuk ke dalam pelayanan. Pelayanan yang begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Kenapa kita bisa bilang begitu adik-adik? Kita bisa lihat satu kesaksian Paulus, yaitu adalah di dalam pelayanan dia. Ada banyak orang yang mau membunuh Paulus. Banyak sekali orang yang membunuh Paulus. Karena Paulus dilihat sebagai ancaman. Sebentar-sebentar ada orang yang berdiskusi. Bagaimana kita caranya mematikan Paulus? Bagaimana kita harus menghentikan Paulus? Nanti sebentar Paulus pergi ke Efesus, nanti ada huru hara, ada demo menentang Paulus. Di mana-mana ada bahaya. Kalau kita tanya sama Paulus, kamu khawatir nggak? Kamu takut nggak masuk penjara? Kamu takut nggak dibunuh oleh orang? Kira-kira jawaban Paulus apa? Kita juga tahu bahwa ada seorang nabi Agabus yang bilang, ini adalah Paulus. Nanti orang yang punya ikat pinggang ini, dia akan dibawa. Ya, dia akan dibawa dan dia akan mengalami banyak penderitaan. Hari itu murid-muridnya Paulus itu nangis. Aduh Paulus jangan pergi. Paulus jangan pergi. Kalau kamu pergi nanti kamu akan masuk ke dalam penjara dan akan ditangkap. Paulus jangan pergi, tolong. Tapi Paulus bilang apa? Saya ini bukan hanya sudah siap untuk ditangkap, tapi saya ini sudah siap untuk mati demi nama Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, Paulus bilang dia sungguh-sungguh sudah siap untuk melayani Tuhan sampai mati. Di dalam keadaan ini dia bilang,
Saya tidak takut apapun karena dia mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah pimpin dan Paulus sudah tahu. Memang akan banyak penderitaan, banyak sengsara. Tapi Paulus tahu ini adalah kehendak Tuhan. Maka yang Paulus lakukan apa? Dia terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia terus memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota. Dari Korintus, Efesus, Filipi, terus dia jalan terus, dia beritakan terus. Terus sampai akhir gimana adik-adik? Sampai akhirnya Paulus itu masuk ke dalam penjara di Roma. Begitu banyak penderitaan. Oleh sebab itu, Pak Jack akan ajak kita lihat satu bagian ya. Yaitu ada di dalam Filipi pasal yang keempat. Di dalam Filipi pasal yang keempat, Pak Jack mau ajak kita lihat ayat 12. Pada akhirnya bagaimana Paulus meresponi segala kesusahan yang dialami. Ada kalimat penting di sini adik-adik. Pak Jack akan baca dari ayat 12 dan ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat 11 dia bilang, aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Adik-adik sekalian, ini kalimat besar dari seorang Paulus yang berjalan dari bahaya menuju bahaya. Dia juga adalah orang yang bilang bahwa dia di dalam pelayanannya bersama dengan umat Tuhan yang lain itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Seperti domba sembelihan di dalam bahaya maut tiap-tiap hari. Tapi dia dengan satu keyakinan iman. Dia bilang tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Pedang, kelaparankah? Atau sesuatu oposisi daripada kuasa-kuasa dunia. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Nah oleh sebab itu, kalau kita melihat Paulus yang matanya mengarahkan pada kerajaan sorga, tidak ada tempat untuk kekhawatiran. Tidak ada tempat untuk kekhawatiran adik-adik sekalian. Kita perlu tahu satu hal. Ketika Tuhan sudah panggil, Tuhan yang mencukupkan. Ketika Tuhan sudah panggil, Tuhan yang akan sertai. Ketika Tuhan sudah panggil, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa adik-adik sekalian? Untuk melakukan kehendak dan panggilan Tuhan. Ini berita yang sukacita. Ini berita yang besar. Paulus kelaparan enggak? Paulus kelaparan. Paulus kedinginan? Paulus sering kedinginan. Paulus mengalami dilempar batu sama orang. Paulus mengalami dilempar batu sama orang. Paulus dicambuk. Paulus dicambuk. Banyak sekali penderitaan dia. Tetapi yang kita bisa lihat apa? Yang kita bisa lihat adalah kalimat Paulus yang mengatakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini artinya adik-adik, bahwa orang yang mencari kerajaan sorga dan segala kebenarannya, kehendak Tuhan yang dinyatakan, semua akan ditambahkan kepada kita. Yang ditambahkan apa adik-adik? Yang ditambahkan adalah kekuatan daripada Tuhan. Yang ditambahkan adalah pemeliharaan Tuhan yang memberikan kita kecukupan untuk melayani Tuhan. Apa kecukupan? Makanan hari ini, minuman hari ini, pakaian hari ini Tuhan kasih cukup. Oleh sebab itu kalau kita ingat lagi ya mengenai doa Bapa kami. Waktu kita dengar doa Bapa kami, kita lihat ya di dalam dua bagian besar. Yang pertama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Ini adalah bagian yang bicara apa? Mencari kehendak Tuhan. Mencari kerajaan sorga. Dan kebenarannya. Ini bagian pertama. Bagian kedua apa? Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Untuk melakukan kehendak Bapa. Menyatakan kehendak Bapa di bumi seperti di dalam sorga. Nah ini bagian yang penting adik-adik sekalian. Oleh sebab itu kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun. Tetapi adik-adik, Pak Jack akan bilang kalimat penting ya. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan,
kita tidak mencari kehendak Tuhan. Meskipun engkau dalam keadaan banyak makanan, pakaian ada, rumah mewah, semua cukup, khawatirlah. Takutlah engkau. Kenapa? Karena hidupmu tidak baik-baik saja. Engkau di dalam kelimpahanmu mendapat penghiburan dari uang. Tetapi engkau gagal memahami bahwa mungkin Tuhan sudah menyatakan pembiaran terhadap hidupmu. Sekali lagi adik-adik, orang-orang yang mencari kehendak Tuhan dan segala kebenarannya, itu akan diberikan Tuhan kecukupan untuk melakukan tugas dari Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melihat kepada ciptaan Tuhan. Supaya engkau dikuatkan. Bahkan ketika melihat ciptaan Tuhan, engkau akan dihiburkan. Apa yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam bagian ini? Dia ambil dua cerita. Yang pertama adalah tentang burung. Seekor burung. Ya, di dalam ayat ke-26 pasal 5. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Adik-adik coba lihat satu bagian ini ya. Burung-burung ada buat rumah ini, lumbung, tempat penyimpanan makanan. Mereka tidak ada kulkas ya. Mereka tidak bisa kumpulkan makanan terus ada kulkas. Enggak, burung-burung tidak melakukan itu. Mereka menanam enggak supaya nanti bisa dapat hasilnya? Mereka juga tidak menanam. Mereka juga tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Tetapi adik-adik waktu kita lihat burung banyak di udara. Yang kasih makan di dalam ayat ini dibilang apa? Tuhan yang kasih makan burung-burung itu. Tuhan pelihara mereka burung-burung yang liar. Tuhan pelihara sehingga bisa makan. Dan Tuhan Yesus bilang gini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan gambarnya Dia. Kita dicipta sesuai gambar dan rupa Allah. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Jauh lebih berharga. Oleh sebab itu jangan khawatir tentang hidupmu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara. Maka adik-adik, waktu kita mungkin buka jendela, kita kemudian mungkin melangkahkan kaki kita keluar, menghirup udara pagi, kita akan melihat burung-burung di udara, bersiul-siulan. Dan kemudian kita ingat apa? Waktu kita lihat burung, sekarang kita lihat firman, kita ingat pemeliharaan Tuhan. Ya. Adik-adik ini begitu indah. Waktu nanti hidupmu mungkin dalam keadaan yang susah. Waktu bergumul, pergilah keluar sebentar. Lihat ciptaan Tuhan. Lihat pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu. Karena kekhawatiran itu tidak menambah satu langkah pun dalam hidupmu. Justru akan buat engkau makin sulit. Contoh yang kedua, bunga bakung. Ya, kita lihat ya di dalam ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Adik-adik, kalau lihat bunga liar di padang rumput, kita lihat bunga. Hari ini bunganya mekar, besok sudah enggak atau mungkin sore sudah gugur. Tapi adik-adik coba lihat ya kalimat Tuhan Yesus. Bunga bakung yang liar itu begitu indah. Tuhan ciptakan begitu indah. Hari ini ada sebentar dan sebentar tidak ada. Cuma sebentar saja. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Adik-adik tahu Tuhan Yesus bilang Salomo dan segala kemegahannya itu pun tidak bisa punya pakaian yang lebih indah daripada bunga bakung. Salomo itu raja yang sangat besar. Dia sangat kaya. Dia punya banyak sekali harta benda. Dia mengumpulkan banyak benda-benda artifak. Artifak itu adalah benda pusaka, benda-benda berharga. Dia kumpulkan, dia punya banyak sekali kekayaan. Dia kalau bosan, dia panggil orang untuk nyanyi. Hari itu tidak ada radio, tidak ada media player. Mereka tidak ada smartphone. Kalau bosan apa yang dilakukan? Salomo membentuk tim paduan suara untuk menyanyi. Salomo punya segala sesuatu, adik-adik sekalian.
Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ingat saja bahwa seluruh kemegahan Salomo tidak bisa membuat dia menggunakan baju yang lebih indah dari bunga bakung. Bunga bakung yang liar itu lebih indah. Adik-adik sekarang, waktu kita lihat bunga, ingat firman Tuhan. Waktu kita lihat burung di udara, ingat firman Tuhan. Tentang apa? Tentang pemeliharaan Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita akhirnya adik-adik sekalian, kita tidak perlu khawatir lagi. Dan Tuhan Yesus mengingatkan gini, engkau tahu bahwa orang yang selalu khawatir mencari terus uang. Ini kan pasal perikop sebelumnya kan tentang mengumpulkan harta ya minggu lalu. Dan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya fokus kemana? Mereka akan cari apa? Mereka akan cari uang untuk bisa beli makanan, minuman, pakaian, rumah, dan seluruh daripada kemewahan. Mereka hanya kejar itu, adik-adik sekalian. Tetapi kita orang di dalam Tuhan, kita tidak kejar itu. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Yang kita kejar adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang kita kejar adalah mencari kerajaan sorga dan segala kebenarannya. Maka Tuhan bilang, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan besok ada kesusahan besok. Mari tiap-tiap hari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti contoh yang tadi kita sudah dengarkan ya. Bagaimana seorang Paulus itu melayani Tuhan. Dan dia mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala perkara. Tuhan yang memberikan kekuatan. Biarlah adik-adik waktu kita merenungkan bagian firman ini, kita boleh mengerti sekali lagi. Ternyata Tuhan memelihara aku. Aku banyak kekhawatiran memang. Kita mungkin sebagai anak-anak masih ada orang tua kita. Orang tua kita memberikan kita makanan yang cukup. Pakaian kalau sudah rusak dibelikan yang baru. Sepatu udah bolong dibelikan yang baru, kita mungkin bisa sekolah. Ini adalah gambaran pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik kerja enggak? Enggak. Cari duit enggak? Tidak. Adik-adik menanam sesuatu enggak? Enggak. Terus apa yang adik-adik kerjakan? Adik-adik tidak lakukan apapun kan? Tapi ada pemeliharaan yang Tuhan berikan melalui siapa? Orang tua. Tuhan pakai orang tua kita menyediakan makanan ada di meja. Tuhan melalui orang tua memelihara kita. Memberikan minuman yang ada juga di meja. Pakaian yang kita pakai, celana, sepatu, semua Tuhan melalui orang tua Tuhan sediakan. Ini adalah pemeliharaan Tuhan adik-adik sekalian. Kita tidak menabur, kita juga tidak menuai. Tapi Tuhan memelihara hidup adik-adik sekalian. Dan biarlah adik-adik hari ini ketika mendengar firman, sekali lagi mengingat firman Tuhan. Bersyukur dan kemudian terus berusaha dalam satu sikap hati yang jujur di hadapan Tuhan. Untuk senantiasa mencari kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Mencari kerajaan sorga dan seluruh kebenarannya. Dan semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Mari kita berdoa adik-adik sekalian. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk satu anugerah yang besar Tuhan sudah beri. Kami berdoa Tuhan, bila ada dari kami yang sedang bergumul dan khawatir, kami berdoa Tuhan kuatkan iman kami, jaga iman percaya kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi orang-orang yang berserah dan bersandar sama Tuhan. Kami mau Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh mengerti bahwa ketika kami berjalan di jalan Tuhan, Tuhan sendiri yang memelihara kami, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, dan kami tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengarlah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur karena kita punya Allah yang mengasihi kita dan juga Allah yang sudah menjadi tempat kita bersandar. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan lagu Ku Bersandar Pada Yang Kekal. Kita nyanyikan lagu ini kedua baitnya. Alangkah girang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya.
Baik anak-anak, PA kita sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Injil Matius. Sampai jumpa minggu depan.